Dari Liverpool, Arsenal ingin kembali ke trek kemenangan. Arsenal akan menghadapi pertandingan krusial kontra Burnley dalam lanjutan ajang Liga Inggris. Bagi Mikel Arteta, pertandingan ini sangatlah penting. Penting dalam arti Arsenal harus meraih 3 poin untuk terus bersaing di zona Eropa. Selain itu, pertandingan ini juga penting untuk Arsenal segera kembali ke jalur positif. Betapa tidak mereka baru menelan kekalahan pahit dari Liverpool di ajang Carabao Cup. Diketahui Arsenal kalah 0-2 di semifinal leg yang kedua. Arteta tahu Burnley bukanlah lawan yang mudah. Selama bertahun-tahun Burnley kerap menjadi batu sandungan untuk tim-tim besar. Dan kini laga kontra Burnley akan menjadi lebih alot karena Arsenal harus menang. Mereka ingin segera kembali ke jalur kemenangan. Steven Gerrard heran Benitez mau melatih Everton. Benitez dan Everton pernah bekerja sama di Liverpool pada tahun 2004 hingga tahun 2010. Mereka berhasil memboyong trofi Liga Champions dan juga Piala FA ke Anfield Stadium. Meski istilahnya Benitez melalang buana melatih berbagai klub, namun namanya tetap identik dengan kubu Liverpool. Oleh karena itu, keputusannya menerima pinangan dari Everton yang merupakan rival sekota Liverpool akhirnya menimbulkan kontroversi. Namun kini performa Everton justru jeblok di bawah asuhan Benitez, sehingga membuat dirinya kini resmi dipecat. Ditanya soal Benitez, Steven Gerrard yang kini melatih Aston Villa mengaku sempat kecewa melihat mantan bosnya tersebut melatih Everton. Namun ia tak mau banyak komentar terkait pemecatannya. Steven Gerrard mengaku heran melihat mantan pelatihnya itu menerima pekerjaan itu pada musim panas yang lalu. Juventus akan potong gaji beberapa pemain termasuk Dybala. Juventus mengalami kerugian senilai hampir 210 juta euro atau mencapai 3,4 triliun rupiah pada musim 2020-2021 kemarin. Oleh karena itu, menurut sejumlah laporan, Juventus harus menurunkan tagihan dari gaji pemain. CEO Juventus yakni Maurizio Arrivabene sedang berusaha untuk menurunkan tagihan gaji para pemainnya. Menurut laporan dari Tutto Sport dan juga Calcio Mercato, Juventus akan menawarkan pemotongan gaji sebesar 15% kepada para pemain yang kontraknya akan habis pada Juni mendatang. Ada 6 pemain Juventus yang kontraknya berakhir pada musim panas ini. Mereka adalah Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Desclio, Mattia Perin, dan juga Carlo Pinsoglio. Anthony Martial dinilai kemahalan untuk Juventus. Anthony Martial memang ingin meninggalkan Manchester United di bulan Januari ini dengan niat mendapatkan menit bermain yang lebih banyak di klub yang lain. Masalahnya tak mudah mencari klub peminat yang bersedia menuruti keinginan dari manajemen Setan Merah. Manchester United meminta gaji Martial dibayar penuh oleh klub peminat, yakni sejumlah sekitar 150.000 pounds per pekannya. Selain itu, Manchester United juga meminta biaya pinjaman meski tak disebutkan secara rinci. Sevilla diketahui sudah mendapatkan penolakan dari Manchester United. Klub asal Spanyol itu hanya ingin membayar setengah gaji dari Martial. Juventus juga tertarik untuk memboyong sang pemain, tapi lebih memilih mundur karena keberatan dengan syarat peminjamannya tersebut. Martial kini diburu waktu untuk bisa mendapatkan klub yang baru. Diketahui bursa transfer Januari akan segera berakhir dan belum ada langkah konkret dari pihak manapun. Tottenham Hotspur dan juga Newcastle United dikabarkan juga berminat, namun Martial dikabarkan enggan pindah ke sesama klub Liga Inggris dengan status pinjaman. Antonio Rudiger dilaporkan meminta paket gaji senilai 894 miliar rupiah. Chelsea terus berusaha merayu Antonio Rudiger supaya mau memperpanjang kontraknya di Stamford Bridge, dan saat ini hambatannya ada pada negosiasi gaji. Dikutip dari Marca, Rudiger meminta paket gaji senilai 46 juta pound sterling atau hampir mencapai 894 miliar rupiah. Dengan menjadi pemain kunci skuad asuhan Thomas Tuchel, Rudiger mampu meningkatkan reputasinya. Saat ini bek berusia 28 tahun itu dinilai sebagai sosok yang sangat bernilai tinggi. The Blues sudah menawari gaji sebesar 135.000 euro per pekannya. Penawaran itu membuat Rudiger kesal karena masih membuatnya tidak masuk dalam 10 besar pemain dengan gaji tertinggi di klub. Buntunya proses negosiasi membuat Rudiger dilaporkan tertarik untuk bergabung dengan Real Madrid pada Juni mendatang.
Harvey Elliott sudah bergabung dengan sesi latihan Liverpool. Bos Liverpool yakni Jurgen Klopp mengatakan tidak mau tergesa-gesa untuk memainkan kembali talenta muda yakni Harvey Elliott. Pesepak bola berusia 18 tahun itu sudah tampak bergabung dengan sesi latihan Liverpool pada beberapa hari terakhir setelah menepi panjang karena cedera dislokasi pergelangan kaki. Berbicara setelah sesi latihan pada hari Jumat, Klopp mengaku ia begitu gembira dengan perkembangan proses pemulihan Elliott yang begitu cepat. Kendati demikian, Klopp menegaskan bahwa ia bersama jajaran tim medis Liverpool sepakat tidak akan terburu-buru untuk mengizinkan Elliott merumput kembali. Klopp memperkirakan Elliott sudah lebih siap untuk kembali turun setelah jeda internasional pada akhir bulan ini. Kylian Mbappe sudah hampir sepakat gabung dengan Real Madrid. Kontrak Mbappe sejauh ini masih belum ada tanda-tanda dari sang striker akan bertahan di PSG. Namun kabar yang beredar menyebutkan bahwa PSG masih yakin bisa mempertahankan sang pemain tersebut. Namun Real Madrid kini diklaim sedikit lagi akan menuntaskan transfer dari Kylian Mbappe. Real Madrid merasa bahwa transfer Mbappe ini sudah hampir selesai, ujar Guima Soler kepada ESPN. Menurut Soler, Presiden Real Madrid optimis bisa mendatangkan Kylian Mbappe ke Real Madrid karena mereka sudah lama mendekati sang striker tersebut. Soler juga menyebutkan bahwa pihak Real Madrid tidak perlu menunggu hingga akhir musim nanti untuk bisa resmi mendapatkan Kylian Mbappe. Mereka dilaporkan bisa mengumumkan transfer Mbappe dalam waktu yang dekat karena mereka sudah bisa mengikatnya dengan perjanjian prakontrak. Fiorentina dikonfirmasi akan jual Dusan Vlahovic pada Januari ini. Direktur Fiorentina yakni Joe Baron memastikan bahwa pihak klub bakal menjual sang striker Dusan Vlahovic pada bursa transfer Januari ini. Vlahovic juga sebelumnya telah menolak untuk menekan perpanjangan kontrak dengan Fiorentina yang akan berakhir pada Juni 2023 mendatang. Pekan lalu sang direktur telah menuntut kejelasan dari pihak Dusan Vlahovic yang meminta sang pemain untuk menandatangani perpanjangan kontrak atau memilih untuk hengkang. Namun hingga saat ini Vlahovic tak mau menanggapi tawaran dari La Viola tersebut. Oleh karena itu, manajemen Fiorentina memastikan bahwa Dusan Vlahovic akan dijual pada bursa transfer musim dingin ini. Hugo Lloris resmi perpanjang kontrak bersama Spurs. Hugo Lloris resmi bertahan lebih lama di Tottenham Hotspur. Sang kapten Spurs itu menekan perpanjangan kontrak berdurasi 2 tahun. Kontrak Hugo Lloris dengan Tottenham sedianya akan habis pada akhir musim ini atau tepatnya pada Juni 2022 mendatang. Kiper timnas Prancis tersebut dalam status bebas berbicara dengan klub manapun sejak Januari ini, tetapi ia memutuskan menerima kontrak anyar dari Tottenham Hotspur. Kiper berusia 35 tahun tersebut memperpanjang kontraknya yang berdurasi 2 tahun atau sampai Juni 2024. Itu berarti Hugo Lloris bisa menghabiskan 12 tahun karirnya bersama The Lilywhite sejak bergabung dari Lyon pada tahun 2012 silam. Sudah 10 tahun memperkuat Tottenham, Hugo Lloris belum sekalipun merasakan mengangkat trofi. Prestasi terbaiknya adalah mencapai final Piala Liga Inggris pada tahun 2014-2015 dan juga 2020-2021, lalu final Liga Champions pada tahun 2018-2019. Ward-Prowse jadi pengganti ideal James Milner di Liverpool. Ward-Prowse tampil konsisten bersama Southampton dalam beberapa musim terakhir. Pentingnya peran Ward-Prowse untuk Southampton tercermin di musim kali ini. Gelandang asal Inggris ini nyaris tak tergantikan di lini tengah Southampton dengan tampil dalam 19 laga di Liga Inggris dan ia pun mampu menorehkan 6 gol dan juga 2 assist. Ward-Prowse menjadi poros permainan timnya berkat kemampuannya mendistribusikan bola dengan sangat baik. Dikutip dari Opta, gelandang berusia 27 tahun itu memiliki presentasi akurasi umpan Liga Inggris sebesar 86%. Dengan performa seperti saat ini, Ward-Prowse dinilai legenda Arsenal dan juga timnas Inggris yakni Ian Wright layak bermain di tim papan atas seperti Liverpool. Ward-Prowse dianggap bakal menjadi pengganti yang tepat untuk James Milner yang sudah menua dengan kini usianya sudah menginjak 36 tahun. Andai Manchester United gagal finish 4 besar, Cristiano Ronaldo bakal pilih hengkang. Musim 2021-2022 ini, Ronaldo kembali ke Manchester United yang merupakan klub lamanya.
Ketajaman CR7 pun masih belum hilang dan kini tercatat sudah mencetakkan 14 gol dan juga 3 assist bagi Setan Merah. Meski demikian, prestasi Manchester United tak sejalan dengan impresifnya catatan gol dari Ronaldo. Setan Merah saat ini masih cukup jauh tertinggal dari papan atas klasemen di ajang Liga Inggris. Kini seperti yang dilansir dari The Sun, Ronaldo bakal memutuskan untuk pergi dari Manchester United pada musim panas nanti apabila Manchester United gagal lolos menuju ajang Liga Champions. Baru-baru ini Ronaldo sudah menegaskan bahwa ia tak mau membela tim yang hanya bersaing di papan tengah Liga Premier Inggris, sesuatu yang musim ini dialami oleh Manchester United. Dijual Barcelona, Manchester United siap tampung Ousmane Dembele. Barcelona membuat pengumuman penting. Mereka memutuskan untuk menjual Ousmane Dembele di bursa transfer musim dingin ini. Pengumuman Barcelona ini menimbulkan banyak spekulasi. Banyak tim-tim peminat sang winger yang dilaporkan bakal bergerak untuk mendapatkan jasanya tersebut. Menukil dari Sport, salah satu klub itu adalah Manchester United. Setan Merah dilaporkan siap bernegosiasi dengan Barcelona terkait transfer Ousmane Dembele. Dembele dinilai punya kemampuan di atas rata-rata. Selain itu, ia bisa bermain di kedua sisi sayap, dan Rangnick menilai kemampuan itu bakal berguna untuk timnya saat ini. Jadi ia ingin segera menabung Ousmane Dembele di bursa transfer musim dingin ini. Meski kontraknya akan habis pada musim panas nanti, Barcelona tetap membandrol Dembele dengan harga yang cukup mahal karena El Blaugrana saat ini sedang membutuhkan uang yang cukup banyak. Barcelona dilaporkan membandrol sang pemain di angka 25 juta euro dan mereka berharap Manchester United mau membayar dengan harga tersebut. Juventus layangkan tawaran buat Dusan Vlahovic. Sektor depan menjadi masalah utama Juventus pada musim ini. Pasukan Massimiliano Allegri tersebut cuma mencatatkan 34 gol dari total 22 pertandingan, atau paling sedikit di antara 5 klub teratas di klasemen Serie A Italia. Juventus pun dikabarkan membutuhkan sosok yang baru untuk menjadikan tumpuan di lini depan, dan nama Dusan Vlahovic adalah menjadi jawabannya. Vlahovic menarik perhatian banyak klub papan atas Eropa setelah berhasil mencetakkan 21 gol dari total 40 penampilan di semua kompetisi bersama Fiorentina. Yang terbaru, Gazzetta dello Sport dan juga Tuttosport mengklaim Juventus sudah melepaskan penawaran kepada Dusan Vlahovic. Mereka dikabarkan menawarkan sejumlah uang sebesar 35 juta euro dan juga jasa Dejan Kulusevski. Tetapi Fiorentina sendiri dikabarkan menginginkan uang sebesar 70 juta euro sebagai kompensasi kepergian dari Vlahovic. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.